Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafni Ulfaditya dengan NIM 1902-113208. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya di sini ingin memenuhi tugas berupa video dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai geopolitik Indonesia. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik itu berasal dari dua suku kata, yaitu geo dan juga politik. Geo artinya itu bumi, sedangkan politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang dimana poli itu mengandung makna kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan politeia itu mengandung makna urusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geopolitik itu adalah suatu kajian ilmu mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau daerah pada suatu bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian geopolitik itu dari beberapa tokoh. Di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama itu ada dari Friedrich Ratzel. Ia mengungkapkan bahwa geopolitik itu sebagai ilmu bumi politik atau political geography, di mana peletak dasar-dasar suprastruktur geopolitik ini bahwa kekuatan suatu negara itu harus mampu untuk mewadahi pertumbuhannya. Yang kedua yaitu menurut dari Karl Haushofer, ia mengungkapkan bahwa geopolitik ini landasan ilmiah bagi tindakan politik di dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk dapat memperoleh ruang hidupnya. Lalu kita akan membahas mengenai geopolitik Indonesia. Tapi sebelum itu, apa sih geopolitik Indonesia itu? Geopolitik Indonesia merupakan pemikiran geopolitik yang khas Indonesia dan khas untuk lingkup Nusantara. Geopolitik Indonesia itu juga disebut dengan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu memiliki makna sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan serta cita-cita nasional. Wawasan Nusantara juga sebagai cara pandang mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam menggapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wilayah. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya, kita akan bahas ke faktor wilayah. Wawasan Nusantara itu dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan, yang berasal dari bahasa Italia, yaitu archipelagos, yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelagos berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Lahirnya asas ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu di dalam satu kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan antara pulau-pulau itu berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Nusantara itu berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari 17.508 pulau. Yang kedua yaitu faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur. Hal tersebut dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu, sedangkan geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu di sini saya sudah tampilkan ada dari segi geografi,
di mana Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Yang kedua ada dari segi demografi, di mana Indonesia itu terletak di antara penduduk jarang yang berada di selatan atau Australia, sedangkan untuk yang di bagian utara ada penduduk barat yaitu dari Republik Rakyat Cina. Yang ketiga yaitu dari segi ideologi, di mana bangsa Indonesia itu terletak di antara negara yang berideologi liberalisme di bagian selatan dan ideologi komunisme di bagian utara. Lalu selanjutnya dari segi politik, terletak di antara demokrasi liberal itu di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Lalu ada dari segi ekonomi, Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di bagian selatan dan juga ekonomi sosialis di bagian utara. Lalu dari segi sosial, Indonesia terletak di antara negara yang bermasyarakat individualisme di selatan dan juga masyarakat sosialisme di bagian utara. Lalu dari segi budaya, Indonesia itu terletak di antara negara yang berbudaya barat di bagian selatan dan juga negara berbudaya timur di bagian utara. Lalu dari segi pertahanan dan keamanan, Indonesia itu terletak di antara negara yang berkekuatan maritim di bagian selatan dan juga kekuatan kontinental di bagian utara. Lalu faktor yang terakhir yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia itu sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939. Berdasarkan deklarasi tersebut, maka wilayah Indonesia adalah suatu kesatuan kepulauan Nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Kemudian, sejak 17 Februari 1969 dilakukan deklarasi landas kontinen negara Republik Indonesia yang merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi tersebut dipandang sebagai upaya mengesahkan wawasan Nusantara dan juga untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Adapun alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif itu adalah yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas, yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, yang ketiga, ZEE itu mempunyai kekuatan hukum internasional. Kemudian, pada tanggal 30 April 1982 dilaksanakanlah konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York yang menerima The United Nations Convention on the Law of the Sea yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara dan termasuk negara Indonesia. Konvensi tersebut mengakui asas negara kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Kemudian, pemerintah dan DPR juga menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif serta juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sejak tanggal 3 Februari 1986, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.
Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang latar belakang wawasan Nusantara. Di sini terdapat 4 latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila, yang kedua kewilayahan negara, yang ketiga sosial dan budaya, yang keempat kesejarahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep dasar wawasan Nusantara pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara yang senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan juga rintangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia juga harus dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang geopolitik Indonesia. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.